Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Nur Syahid Wirawan, lalu Prasetya Nugraha, Husnul Khotimah, Gladys Amanda, dan Junika Agung Faiz Almamuna. Kami ingin memaparkan hasil diskusi yang berjudul Langkah-langkah penyusunan perencanaan strategi pemasaran. Salah satu hal terpenting dalam menjalankan sebuah usaha adalah tentang bagaimana seorang pemimpin menentukan kemana arah atau strategi pemasaran bisnisnya. Karena perencanaan strategi marketing akan menjadi penentu utama dari sukses atau tidak bisnis tersebut. Lalu bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat strategi marketing yang lebih efektif? Berikut ini merupakan gambaran singkat tentang bagaimana dalam menyusun perencanaan dari strategi pemasaran sederhana yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin bisnis. Kami telah merangkum beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama yaitu segmenting, targeting, dan positioning market atau disingkat STPM. Lalu yang kedua, marketing mix atau bauran pemasaran. Lalu yang ketiga, membangun kreativitas pemasaran. Lalu yang keempat, konsistensi dan fokus. Kelima, lakukan evaluasi bisnis. Untuk lebih mendetailnya akan disampaikan oleh teman-temanku. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama yaitu segmenting, targeting, dan positioning market atau dapat disingkat dengan STPM. Untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif, terlebih dahulu kita sebaiknya menentukan yaitu segmentasinya, target dan posisi pasar dari bisnis yang kita lakukan. Yaitu yang pertama segmentasi. Apa itu segmentasi? Segmentasi adalah kegiatan untuk membagi-bagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda dan memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda-beda serta membutuhkan bauran pasaran yang juga berbeda. Yang diartikan di sini adalah membagi-bagi pasar atau menyusun kelompok-kelompok pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Kemudian ada targeting. Targeting adalah proses pemilihan dan penentuan atas segmen pasar yang telah dilakukan sebelumnya. Yaitu setelah kita melakukan segmentasi yang membagi-bagi, kemudian kita melakukan targeting atau pemilihan dan penentuan segmen pasar yang dilakukan sebelumnya yang disegmentasi. Kemudian ada pula positioning atau penempatan produk adalah proses untuk menempatkan produk agar dapat sesuai dengan profil atau karakteristik dan target market itu sendiri. Jadi pada penempatan produk ini yang berfungsi untuk menempatkan produk sesuai dengan segmentasi dan targeting yang telah dievaluasi atau ditujukan ya dari sebelumnya. Terus yang kedua ada marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran merupakan variabel-variabel terpenting yang berupa konsep pemasaran yang nantinya akan menentukan bagaimana strategi pemasaran bisnis yang harus dilakukan. Marketing mix terdiri dari 4P. Jadi marketing mix ini adalah suatu strategi yang bertujuan untuk menentukan bagaimana strategi kita dalam melakukan pemasaran produk kita untuk kedepannya nanti. Yang kedua, marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix merupakan variabel-variabel terpenting yang berupa konsep pemasaran yang nantinya akan menentukan bagaimana strategi pemasaran bisnis yang harus dilakukan. Marketing mix terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, dan promosi. Namun dalam perkembangannya, sekarang bertambah menjadi 3 variabel, yaitu people, process,
dan physical evidence. Yang pertama, produk atau produk. Produk adalah berupa barang atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari target pasar. Bukan sekedar fisik produk saja yang ditawarkan, namun juga termasuk teknologi serta kemasan luarnya atau packaging. Yang kedua, price atau harga. Harga merupakan nilai dari sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen atau calon konsumen untuk bisa mendapatkan produk, barang, atau jasa. Yang ketiga, place atau lokasi. Place merupakan lokasi strategis dari bisnis agar dijangkau dengan lebih mudah dan lebih cepat oleh para konsumen. Kemudian, promosi atau promosi. Promosi adalah kegiatan untuk memperkenalkan produk Anda terhadap para calon konsumen. Proses promosi biasanya berhubungan dengan proses branding. Kemudian proses. Proses adalah suatu kegiatan yang sudah terintegrasi mulai dari produksi, distribusi, sampai dengan penerimaan produk oleh para konsumen. Termasuk juga tentang bagaimana proses pelayanan mulai dari penawaran, penjualan, sampai dengan layanan purna jualnya. Yang keenam, people atau manusia. Semua orang yang sudah terlibat dalam proses produksi sampai untuk memberikan pelayanan terhadap para konsumen. Dan yang terakhir, physical evidence atau bukti fisik. Berbagai perangkat-perangkat yang banyak dibutuhkan sebagai mendukung dari penampilan suatu produk pada era serba digital seperti sekarang ini, untuk menampilkan bukti-bukti fisik dari produk. Selain dari bentuk fisik secara realnya seperti bahan, kemasan, dan lain sebagainya, namun sekarang para pembisnis masih dapat menampilkan produknya melalui website dengan jalan memberikan contoh-contoh tampilan atau bahkan berupa simulasi tentang penggunaan produknya. Saya lanjutkan yang ketiga, membangun kreativitas pemasaran. Jadi, semakin tinggi tingkat kompetisi dari dunia bisnis, maka pebisnis harus memiliki strategi bisnis yang lebih kreatif. Seperti contohnya, jika sangat ingin melakukan promosi, maka tidak cukup hanya melalui media cetak saja. Di era sekarang, begitu cepatnya arus informasi, serta kebutuhan akan informasi yang begitu cepat dan lebih kredibel, merupakan suatu kebutuhan yang harus kita penuhi dengan segera. Nah, salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan beberapa media digital yang saat ini sudah semakin banyak para pengguna yang mencari informasi melalui media tersebut. Contoh medianya adalah yang pertama, website milik perusahaan, yang kedua, blog resmi milik perusahaan, dan yang ketiga, itu menggunakan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. 4. Konsistensi dan fokus. Saat semua strategi di atas sudah berhasil kita susun secara tersistematis, maka selanjutnya adalah kekonsistensan kita dalam menjalankan semuanya. Konsisten dan fokus terhadap produk serta target pasar adalah sangat penting untuk dilakukan, karena kita akan dapat menentukan kemana arah terbaik dari bisnis kita untuk kedepannya. 5. Melakukan evaluasi bisnis. Setelah menjalankan strategi bisnis tersebut, maka jangan lupa untuk melakukan proses evaluasi secara konsisten dan berkala. Hal seperti ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan adanya proses evaluasi seperti ini, maka Anda akan semakin mengetahui apakah strategi pemasaran yang
Anda jalankan selama ini relevan dengan target bisnis Anda atau tidak. Setelah satu variabel yang biasanya paling sering digunakan untuk melihat apakah strategi pemasaran masih benar-benar valid atau tidak adalah dari berbagai laporan bisnis. Semoga bisa bermanfaat dan salam sukses. Yaps, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan informasi yang bermanfaat. Mungkin kurang lebih begitu hasil diskusi kami. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Teku ketan yang pasar waluyo, cekap sementen niki atur kawula, ana kupat kacemplung nang jero santen, menawi lepat kawula nyuwun ngapunten. Sekian dan terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep solid.